warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang bertemakan tentang pengenalan bacaan sholat di dalam rukun sholat. Oke, sebelumnya kita pahamin dulu apa sih rukun sholat itu. Rukun sholat adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau perkara yang wajib dilakukan saat melaksanakan sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa rukun sholat itu ada 17. Nah, sebagian lagi ada yang mengatakan ada 13. Nah, yang mengatakan 17 itu membedakan antara tumakninah dengan rukun-rukun yang lain, sedangkan yang mengatakan 13 itu menyamakan atau menggandengkan tumakninah dengan rukun-rukun yang lain. Memasuki rukun salat yang pertama bacaannya adalah niat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun salat yang jumlahnya 13. Yang pertama adalah niat. Dalam niatnya sholat wajib itu ada 5. Yang pertama niatnya sholat subuh seperti usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua niatnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar itu ada 4 rakaat juga. Niatnya usolli fardhal asri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat itu niatnya salat maghrib. Salat maghrib di sini ada 3 rakaat. Niatnya usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah niatnya sholat isya. Sholat isya di sini juga ada 4 rakaat sama seperti sholat zuhur dan asar. Niatnya usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, itu tadi adalah rukun sholat yang pertama, niatnya yakni ada 5. Kenapa? Karena ada 5, karena sholat yang wajib umat Islam lakukan itu ada 5 waktu. Oke, yang kedua adalah berdiri. Jadi berdiri itu termasuk rukun sholat. Berdiri bagi siapa? Berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu maka diperbolehkan, syariat memperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk itu bisa dengan berbaring. Kemudian kalau tidak bisa berbaring maka diperbolehkan dengan melaksanakan sholat dengan isyarat. Nah, kemudian yang ketiga adalah takbir. Takbiratul ihram yang di sini dimaksud ketika takbir pertama itu hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Nah, apabila ada seseorang yang tidak mengucapkan lafaz takbiratul ihram maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat. Kemudian rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah dalam salat itu hukumnya wajib karena sebagai rukun salat. Ketika ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Seperti apa sih bacaan Al-Fatihah? Oke. Bacaan Al-Fatihah sebenarnya sudah tahu ya kita, tapi saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi kita sudah memasuki rukun salat yang keempat yakni membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Oke, bacaan di dalam ruku kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi sebagian ulama mengatakan dianjurkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu sebanyak 3 kali. Yang keenam, rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Jadi bacaannya di saat i'tidal kita wajib membaca Sami'allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, maka rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Di dalam sujud kita wajib membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, sebagian ulama juga menganjurkan dibaca 3 kali. Kenapa? Karena disajarkan untuk dianggap tumakninahnya ketika sujud itu sempurna. Yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud. Jadi duduk di antara 2 sujud dengan duduk tasyahud akhir itu berbeda. Kalau duduknya di antara 2 sujud, maka kaki yang kiri itu menjadi tumpuan, jadi diduduki. Yang kanan itu tegak berdiri. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir itu kaki yang kiri itu menjadi tumpuan di bawah kaki yang kanan, dan kaki yang kanan itu tegak berdiri. Jadi berbeda, kalau duduk di antara 2 sujud maka kaki yang kiri itu menjadi tumpuan yang diduduki, kalau yang duduk tasyahud akhir itu ada di bawah kaki yang kanan. Oke, yang ke-10, rukun sholat yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Seperti apa bacaannya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu tadi bacaan dari tasyahud akhir. Nah, kadang ada perbedaan. Apakah boleh meninggalkan sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad dengan atau tidak, atau menggunakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Boleh. Karena itu sama-sama sholawat, jadi diperbolehkan dalam ulama fikih. Rukun sholat yang ke-11 yakni membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Jadi yang tadi saya bacakan sholawat dalam bacaan tahiyat itu hukumnya wajib. Jadi barang siapa yang tidak membaca sholawat di dalam tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholawat merupakan rukun sholat, dan rukun sholat wajib dilakukan ketika melaksanakan sholat sesuai dengan aturannya. Kemudian rukun sholat yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salam yang pertama itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena merupakan rukun sholat. Yang terakhir adalah tartib, yakni yang ke-13 itu tartib. Apa sih tartib? Jadi tartib rukun sholat dilakukan secara berurutan, tidak boleh diacak. Misal ternyata ketika mau sholat yang dilakukan pertama kali Al-Fatihah tanpa takbir, nah itu sholatnya tidak sah. Atau takbir dulu kemudian langsung ruku tanpa membaca Al-Fatihah, atau tidak ada niat di dalam melaksanakan sholat, maka sholat yang dilaksanakan itu tidak sah. Oke, demikian penjelasan tentang bacaan sholat dalam rukun sholat. Kenapa saya pertegas lagi bahwa bacaan sholat dalam rukun sholat itu hukumnya wajib. Ketika wajib maka harus dilakukan, ketika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Jadi teman-teman, kalau melaksanakan sholat, perhatikan rukun sholat, kenali rukun sholat, pahami rukun sholat, dan praktekkan dengan baik bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar sesuai rukunnya. Kenapa? Karena agar sholat kita tidak terlaksana secara sia-sia. Mungkin bagi orang tidak tahu itu tidak memiliki hukum dosa, tapi ketika orang yang sudah paham tetapi melalaikan, maka hukumnya bukan lagi tentang tidak sah sholat, tapi dia menghindar dari ilmu yang sudah diajarkan sehingga tidak mengamalkan ilmunya, yang didapatkan adalah dosa. Jadi teman-teman, itu penjelasannya tentang bacaan rukun sholat, bagaimana yang baik dan benar.
Kemudian saya mohon maaf apabila dari konten pengenalan bacaan dalam sholat ini ada kurang dan lebihnya, ada yang salah sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa dikoreksi dan sebagainya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.